Baik, berjumpa kembali di manajemen accounting atau akuntansi manajemen. Nah, kali ini kita akan masuk ke bab 4 tentang informasi dari akuntansi pertanggungjawaban. Nah, perkembangan dari metode pengendalian biaya, metode pengendalian biaya ini telah mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan dari teknologi manufaktur itu sendiri. Nah, yang pertama ada sistem biaya standar. Nah, sistem biaya standar ini merupakan metode pengendalian biaya yang dikembangkan pada waktu komponen biaya produksi yang merupakan proporsi terbesar dalam biaya penuh produk dan biaya bahan baku serta biaya tenaga kerja yang merupakan proporsi besar dalam total biaya produksi. Jadi biaya standar ini merupakan salah satu metode pengendalian biaya yang dikembangkan pada pengumpulan di dalam komponen biaya produksi yang terbagi di dalam biaya penuh itu terdiri dari biaya bahan baku serta biaya tenaga kerja yang menjadi komposisi terbesar di dalam total biaya produksi itu sendiri, ya. Nah, kemudian yang kedua ada traditional responsibility accounting. Nah, traditional responsibility accounting ini itu adalah sistem yang dikembangkan ketika BOP yang memiliki proporsi yang paling besar di dalam total biaya produksi sehingga diperlukan pengendalian biaya overhead produksi tersebut oleh manajer yang bertanggung jawab atau responsible manager. Sedangkan ABC, activity based responsibility accounting, activity based responsibility accounting itu merupakan sistem di mana yang dikembangkan dalam lingkungan manufaktur maju, di mana proporsi tahap desain dan pengembangan serta tahap distribusi produk ke tangan customer menjadi sangat signifikan dibandingkan dengan biaya dari tahap produksi, ya. Maka akan digambarkan dalam tabel akan menjadi seperti ini. Ini pembentukan traditional responsibility accounting yang berfokus pada sumber daya. Jadi nilai sumber daya yang dikonsumsi merupakan biaya akibat dari sistem yang komposisi BOP-nya lebih besar. Sedangkan activity based responsibility accounting ini lebih mencondongkan kepada aktivitas di mana aktivitas itu mengkonsumsikan biaya. Sedangkan sistem biaya standar ini adalah produk, yaitu produk produksi memerlukan dari aktivitas. Inilah perkembangan metode dari pengembangan biaya. Mari kita lanjut. Nah, konsep dari informasi akuntansi pertanggungjawaban untuk yang tradisional itu informasi aset, pendapatan, dan biaya yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap atas pusat pertanggungjawaban tersebut. Jadi kalau di dalam konsep informasi akuntansi pertanggungjawaban secara tradisional itu informasi baik aset, pendapatan maupun biaya itu dikaitkan sama siapa saja orang yang bertanggung jawab pada hal tersebut, ya. Misal contoh seperti aset itu misalnya punya sebuah bangunan pabrik, ya. Bangunan aset itu punya sebuah bangunan pabrik. Nah, yang menjadi tanggung jawab pabrik tersebut adalah manajer pabrik itu sendiri, ya. Sedangkan seperti contoh kayak pendapatan itu berarti yang bertanggung jawab itu adalah divisi dari penjualan atau pemasaran suatu produk, ya. Kemudian biaya lagi itu dikategorikan masing-masing lagi sesuai dengan peruntukannya kemana. Misalkan biaya promosi, nah otomatis biaya promosi itu dibebankan kepada manajer dari pemasaran atau manajer penjualan, ya. Sedangkan di activity base itu informasi pendapatan dan biaya dihubungkan dengan aktivitas penambahan nilai dan bukan penambahan nilai. Nah, aktivitas penambahan nilai itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan. Kegiatan yang dilakukan tersebut itu mempunyai efek untuk menambah nilai dari suatu produk. Sedangkan aktivitas bukan penambah nilai itu adalah aktivitas yang dilakukan tapi tidak menghasilkan efek apa-apa, ya. Kalau di dalam aktivitas penambah nilai itu kita akan melakukan sesuatu, maka nilai produk kita akan bertambah. Tapi kalau aktivitas bukan penambah nilai, aktivitas itu kita lakukan namun tidak akan menghasilkan apa-apa, nilainya tidak akan bertambah, ya. Nanti akan dijabarkan lebih lanjut untuk ini, ya. Nah, wewenang yang dimiliki oleh manajemen itu ada aset, pendapatan, dan biaya terkendalikan dengan yang tidak terkendalikan.
ya. Keduanya berdasarkan dari manajemen jangka waktu. Nah, aset yang terkendalikan itu adalah aset yang perolehannya dan penggunaannya berada pada wewenang manajer pusat pertanggungjawaban tersebut, ya. Ini aset terkendalikan. Nah, pendapatan terkendalikan itu adalah pertanggungjawaban pendapatan yang diperoleh suatu pusat pertanggungjawabannya itu tidak begitu sulit dalam proses pelaksanaannya, karena pendapatan itu mudah diidentifikasi dengan manajer yang bertanggung jawab untuk memperolehnya. Dapat diperoleh atau tidaknya pendapatan atau suatu pusat pertanggungjawaban sangat tergantung pada atas kemampuan dari pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan, ya. Ini penjelasan mengenai pendapatan dari terkendalikan. Oke. Nah, lanjut. Kita masuk ke biaya terkendalikan. Nah, biaya terkendalikan ini adalah terjadinya biaya dalam suatu pusat pertanggungjawaban tidak selalu sebagai akibat dari keputusan yang diambil oleh manajer pusat pertanggungjawaban. Karena tidak semua biaya yang terjadi di pusat pertanggungjawaban itu dapat dikendalikan oleh manajer yang bersangkutan, sehingga harus kita pisahkan biaya terkendalikan dengan biaya tak terkendalikan. Nah, hanya biaya terkendalikan yang disajikan ke dalam laporan dan diminta pertanggungjawabannya. Nah, misalkan contoh itu kayak biaya terkendalikan, ya, itu memang biaya yang bisa dikendalikan, misalkan biaya produksi. Nah, biaya produksi kan yang memproduksikan adalah timnya dari operasional, ya, dari timnya yang memproduksi gitu, jadi bisa diperkendalikan. Namun kalau biaya tak terkendalikan itu misalkan ada pembebanan pajak, ya, ada pembebanan pajak dan itu memang di luar dari manajer itu sendiri, ya. Jadi memang biasa dipisahkan antara biaya terkendalikan dan tak terkendalikan. Nah, biaya terkendalikan itu biasa kita sajikan dan kita biasa minta pertanggungjawabannya. Apakah memang benar kita memproduksi 100 unit? Itu ada buktinya dan ada hitam di atas putih gitu, ya. Nah, biaya terkendalikan itu terjadi atas 3 hal, yaitu jika seorang manajer memiliki wewenang baik dalam perolehan maupun dalam penggunaan jasa, maka harus dibebani dengan biaya jasa tersebut. Jadi jika manajer tersebut punya wewenang, ya, punya wewenang baik dalam memperoleh atau menggunakan jasa, maka kita bisa bebankan biaya kepada manajer tersebut. Kemudian yang kedua, jika seorang manajer dapat mempengaruhi jumlah biaya tertentu melalui tindakannya, maka dapat juga dibebani oleh biaya tersebut. Nah, ini biasanya model sistem desentralisasi kedua itu biasa manajernya memiliki batas limit. Untuk dia bisa mengeluarkan dana atas nama dirinya itu ada limitnya gitu. Itu biasa fokus pada bagian kedua ini. Jadi manajer itu mempengaruhi jumlah biaya tertentu, ya. Jadi dia punya sebuah limit di mana dia bisa mengeluarkan sejumlah uang atas nama dirinya, ya, dengan batasan tertentu. Jadi juga dapat dibebankan kepada biaya tersebut. Nah, yang ketiga itu jika seorang manajer tidak dapat mempengaruhi jumlah biaya tertentu melalui tindakannya, namun dapat juga dibebankan oleh biaya tersebut. Nah, walaupun dia tidak dapat ada manajer yang tidak mempunyai limit, ya, tidak mempunyai limit, tapi bagi manajer lain yang menilai ini masuk ke kelompoknya dia gitu, walaupun dia tidak ada pengaruh apa-apa, tapi itu bisa dibebankan, ya. Ini pembagian biaya terkendalikan yang dapat diperoleh berdasarkan dari 3 aktivitas ini, ya. Nah, untuk merubah biaya tidak terkendalikan menjadi biaya terkendalikannya itu kita harus melakukan ubah dasar pembebanan atau letak dari tanggung jawab. Nah, biaya tersebut itu harus dibebankan sedemikian rupa kepada pusat pertanggungjawaban sehingga dapat diperoleh secara signifikan oleh manajer pusat pertanggungjawaban sehingga dapat dikendalikan oleh manajer. Perubahan dapat dilakukan dengan cara kita dapat mengubah dasar pembebanan atau letak tanggung jawabnya kita juga dapat ubah, atau mendelegasikan wewenang dari pengambilan keputusan juga kita bisa lakukan. Ya, jadi
ketika terjadi biaya terkendalikan, kita dapat mengubahnya menjadi biaya terkendalikan, yaitu kita dengan cara ubah dasar pembebanan atau letak tanggung jawabnya, atau kita bisa mendelegasi wewenang. Nah, ini berikutnya ada hubungan antara variabilitas biaya dengan wewenang, ya. Variabilitas ini ada biaya jangka pendek tidak terkendalikan. Bagiannya ada engineer variable cost dan commit fixed cost, ya. Kemudian biaya jangka pendek terkendalikan itu ada discretionary variable cost dan discretionary fixed cost. Nah, ini yang dua ini biasanya berkaitan dengan manajemen laba, ya. Sedangkan engineer variable cost ini biasa berkaitan dengan mesin. Sama dengan kalau commit fixed cost ini biasa kan ada biaya tetap komitmen di dalam bagian di sini, ya. Nah, tanggung jawab ganda. Jika suatu biaya dapat dipengaruhi secara signifikan oleh lebih dari satu manajer, maka akan timbul masalah tanggung jawab ganda. Diantaranya, yang pertama, ada terjadinya masalah pengumpulan data dari biaya. Yang kedua, akan terjadi masalah pembebanan tanggung jawab atas biaya unit organisasi dari penghasil jasa. Nah, pemecah masalah ini, maka biaya kita perlu kelompokkan menjadi dua golongan yang besar, yaitu adalah primary responsibility dan secondary responsibility. Kemudian dikelompokkan lebih lanjut sebagai berikut, di mana ada organisasi pengesahan pengeluaran modal dan organisasi yang mengusulkan. Kemudian ada unit organisasi penghasil jasa dan unit organisasi pemakai jasa. Nah, ini silakan dibaca sendiri ya, dibaca sendiri saja, ya. Ini lebih berkaitan kepada struktur dari hierarki di dalam perusahaan, ya. Jadi kalau kita memang sudah ada pengalaman kerja, ya, ini kita biasa sudah paham tentang hal ini. Jadi sebenarnya ini bakal kamu ketahui ketika kamu sudah menjadi bagian di dalam suatu perusahaan. Tinggal dibaca saja. Ini sudah cukup jelas sih, tinggal dibaca saja. Kemudian yang ini juga ya, ini juga sudah jelas, ini tinggal dibaca saja. Nah, saya lanjut aja ke sini. Nah, manfaat dari informasi akuntansi pertanggungjawaban secara tradisional berkaitan dengan informasi yang akan datang itu berkaitan dengan penyusunan anggaran. Sedangkan untuk informasi masa lalu itu kita berfokus pada penilaian kinerja manajer pusat, pertanggungjawaban, serta motivasi manajer. Nah, kalau di dalam masa datang kita menggambarkan forecast, ya, menggambarkan forecast supaya kita dapat menyusun yang namanya forecast. Sedangkan untuk masa lalu kita menilai kinerja sebelumnya itu seperti apa, ya. Kemudian kita memotivasi supaya tahun ini atau tahun berikutnya itu jadi lebih baik lagi, ya. Nah, kalau manfaat informasi akuntansi pertanggungjawaban secara aktivitas, jadi kita mengelola aktivitas dengan cara mengarahkan usaha manajemen dan akhirnya menghilangkan biaya bukan penambah nilai, ya. Jadi kita mencoba untuk menghilangkan yang namanya biaya bukan penambah nilai. Nah, contoh dari biaya bukan penambah nilai itu semacam contoh inspeksi. Kita melakukan inspeksi barang. Ketika kita melakukan inspeksi barang, yang kita lakukan apa? Kita melakukan pemeriksaan terhadap barang toh. Tapi nilai dari barang itu tidak berubah. Namun ada aktivitas yang kita lakukan gitu. Itu salah satu biaya bukan penambah nilai, ya. Kemudian memantau efektivitas program pengelolaan dari aktivitas, ya. Jadi selain kita kelola aktivitas, ya, kemudian kita juga mantau efektivitas program yang telah kita kelola tersebut, ya. Nah, informasi akuntansi sebagai dasar dari penyusunan anggaran. Nah, proses penyusunan anggaran itu merupakan proses penetapan aturan atau rule setting dalam usaha mencapai sasaran perusahaan serta telah ditetapkannya sumber daya yang disediakan bagi pemegang peran tersebut. Nah, sumber daya yang tersedia dalam usaha pencapaian target dapat diukur dengan satuan moneter standar. Penyusunan anggaran hanya mungkin dapat dilakukan jika tersedia informasi dari responsibility accounting
dalam mengukur berbagai nilai sumber daya yang disediakan oleh setiap manajer yang ada, yang berperan pada usaha pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, anggaran yang akan berisi informasi akuntansi pertanggungjawaban yang akan mengukur nilai sumber daya yang akan disediakan selama tahun anggaran bagi manajer yang diberikan peran atau role setting device untuk mencapai sasaran. Ya, jadi ada role setting dan role setting device. Jadi role setting itu kita mencoba membuat sebuah aturan dan menyusun anggaran itu kita selain menyediakan dana, kemudian kita menetapkan sesuatu di situ. Setelah kita menetapkan sesuatu, kemudian kita sudah menyediakan dana, kemudian kita memberikan kepada role setting device untuk mencapai itu agar tepat sasaran. Ya. Yang berikutnya adalah informasi akuntansi sebagai penilaian kinerja. Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi yang penting dalam proses perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi, karena ada informasi tersebut yang menekankan hubungan antara informasi dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan realisasinya. Pengendalian dapat dilakukan dengan merencanakan pendapatan dan biaya yang menjadi tanggung jawabnya, dan kemudian menyajikan informasi realisasi baik pendapatan maupun biaya tersebut, sehingga dapat kita membuat skor dalam menggunakan berbagai sumber daya untuk melaksanakan peran manajer dalam mencapai sasaran perusahaan. Nah, ini kita bisa menggunakan yang namanya KPI, ya, Key Performance Indicator. Ya, Key Performance Indicator. Kita bisa menggunakan yang namanya KPI. Ini yang biasa dilakukan oleh manajemen SDM dalam melakukan hal ini, ya. Mereka harusnya tahu itu. Apa itu Key Performance Indicator? Merupakan penilaian-penilaian yang ditetapkan berdasarkan skor untuk menggunakan berbagai sumber daya ke dalam melaksanakan peran manajernya, apakah sudah mencapai sasaran atau belum. Ya. Setelah role setting dan role setting device bisa dilakukan, kemudian itu semua diukur dan dibentuk ke dalam sebuah skor, apakah sudah capai sasaran atau belum. Ya. Nah, ini dia. Ketika kita melakukan usaha itu didukung oleh namanya kemampuan dan bakat, didukung dengan kinerja, didukung dengan persepsi. Kemudian hasilnya akan ada indikasi bahwa akan diberikan sebuah penghargaan. Jika iya, maka kita akan memberikan penghargaan. Jika tidak, maka kita akan kembali ke sini, itu usaha kembali. Jika iya akan mendapat penghargaan, maka akan memperoleh kepuasan. Ya. Ini informasi akuntansi yang berperan sebagai pengukur kinerja, informasi akuntansi yang berperan sebagai role setting device. Seperti ini. Ya. Jadi usaha itu tidak hanya kemampuan dan bakat saja, perlu ada kinerja, perlu ada persepsi atau pandangan, cara berpikir. Ya. Nah, informasi akuntansi sebagai pemotivasi manajer. Nah, informasi akuntansi akan berdampak memotivasi manajer melalui dua jalur sebagai berikut nih. Yang pertama, menimbulkan pengaruh langsung terhadap motivasi manajer dalam mempengaruhi kemungkinan usaha untuk diberikannya sebuah penghargaan. Kedua, menimbulkan pengaruh tidak langsung terhadap motivasi manajer melalui nilai penghargaan. Jadi, setelah ada role setting, kemudian ada role setting device, kemudian ditetapkan skor, maka di bagian di sini kita akan memberikan pengaruh langsung terhadap adanya penghargaan dan pengaruh tidak langsung dengan nilai penghargaan. Ya. Nah, informasi akuntansi memungkinkan pengelolaan aktivitas. Aktivitas itu perlu dipisahkan antara aktivitas penambah nilai dan bukan penambah nilai, sehingga manajemen dapat memperoleh informasi biaya bukan penambah nilai yang akan menggambarkan besarnya pemborosan yang sekarang dialami oleh perusahaan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Memperoleh biaya bukan penambah nilai yang memungkinkan mereka untuk memusatkan pengendalian mereka terhadap aktivitas bukan penambah nilai, yaitu memperoleh informasi biaya penambah nilai yang memungkinkan mereka melakukan penyempurnaan efisiensi aktivitas dari penambah nilai. Ya. Kemudian informasi akuntansi memungkinkan pemantauan aktivitas. Dengan menyajikan informasi yang dipisahkan antara aktivitas penambah nilai dan bukan penambah nilai, maka bentuk perbandingan dari periode ke periode, maka manajemen dapat memantau efektivitas program pengelolaan aktivitas dan
dapat merumuskan keputusan strategik. Ya. Nah, kali ini kita akan masuk ke asumsi dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban tradisional. Nah, sistem akuntansi dirancang berdasarkan asumsi sebagai berikut. Yang pertama adalah pengelolaan berdasarkan penyimpangan atau manajemen by exception, merupakan pengendalian operasi secara efektif yang memadai. 2. Pengelolaan berdasarkan tujuan atau manajemen by objektif, menghasilkan anggaran yang sudah disepakati, B standar, sasaran organisasi, dan rencana yang dapat dilaksanakan. Yang ketiga, struktur pertanggungjawaban sesuai dengan struktur dari hierarki organisasi. Keempat, manajer dan bawahannya itu bersedia menerima tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka melalui hierarki organisasi. Yang kelima, itu adalah sistem akuntansi pertanggungjawaban itu mendorong yang namanya kerjasama, bukan kompetisi. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama adalah pengelolaan berdasar penyimpangan. Kita akan menggunakan opini agar manajemen itu dapat lebih efektif dalam mengelola dan mengendalikan aktivitas organisasinya. Mereka hanya memusatkan perhatian terhadap bidang-bidang yang memiliki penyimpangan realisasi dengan sasaran standar. Pengelolaan tersebut seringkali menimbulkan manajer cenderung melihat laporan kinerja bukan sebagai penyedia informasi untuk menilai hasil kinerjanya, namun lebih merupakan alat untuk menghukum setiap kegagalan yang dilakukan. Kedua, adanya kecenderungan manajer bawah untuk menutupi kekurangannya yang dimiliki. 3. Manajer bawah cenderung berhati-hati dan sulit untuk menggunakan pendekatan baru jika pendekatan baru itu mempunyai risiko yang tinggi. 4. Manajer yang diukur kinerjanya cenderung lebih memusatkan perhatiannya kepada sasaran jangka pendek. Dan 5. Tidak mendorong atau menghancurkan inovasi dari karyawan. Ya. Yang kedua, pengelolaan berdasarkan tujuan merupakan serangkaian prosedur formal atau setengah formal yang dimulai dengan penetapan sasaran yang dilanjutkan dengan review dari kinerja. Agar pelaksanaan dapat efektif, maka diperlukan kondisi lingkungan sebagai berikut. Yang pertama, dalam penetapan sasaran pusat pertanggungjawaban, manajer puncak harus menentukan arah secara menyeluruh yang akan dituju oleh perusahaan. Kedua, dalam penetapan bersama sasaran kinerja, manajemen puncak dan pusat pertanggungjawaban harus menyelaraskan sasaran organisasi dengan kebutuhan individu dan aspirasi kinerja dari kelompok kerja. Ketiga, motivasi akan meningkat jika orang yakin dengan pencapaian sasaran perusahaan sekaligus akan tercapainya kepuasan dari kebutuhan mereka. 4. Jika orang merasa bahwa sasaran organisasi itu cocok dengan sasaran mereka akan melakukan internalisasi sasaran perusahaan sebagai sasaran mereka secara individual, sehingga terjadi keserasian antara sasaran organisasi dengan sasaran individu. Ya. Berikutnya, yang ketiga, itu adalah struktur pertanggungjawaban sesuai dengan struktur hierarki. Akuntansi pertanggungjawaban menganggap bahwa pengendalian organisasi ini dapat meningkat dengan cara menciptakan jaringan pusat pertanggungjawaban yang sesuai dengan struktur dari organisasi dari forma perusahaan. Struktur organisasi mencerminkan pembagian dan hierarki wewenang di dalam perusahaan. Melalui struktur organisasi ini pula, manajemen juga melaksanakan pendelegasian wewenang untuk melaksanakan tugas khusus kepada manajemen yang lebih di bawah agar dapat dicapai pembagian pekerjaan yang lebih bermanfaat. Berikutnya adalah penerimaan tanggung jawab. Unsur yang paling menentukan agar sistem akuntansi pertanggungjawaban berhasil adalah kesediaan dari para manajer pusat pertanggungjawaban untuk menerima tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Kesediaan manajer ini dalam menerima tanggung jawab tergantung atas persepsi mereka terhadap kebijakan dan pengendalian yang mereka miliki atas sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan kepada mereka. Nah, yang terakhir itu adalah akuntansi pertanggungjawaban mendorong kerjasama bukan kompetisi. Nah, akuntansi pertanggungjawaban itu kita mencoba memperbaiki kerjasama di dalam perusahaan dengan cara memperlihatkan para manajer posisi aktivitas mereka masing-masing dalam aktivitas perusahaan secara keseluruhan, dan dengan cara memperjelas sasaran yang hendak dicapai secara bersama-sama oleh semua manajer tersebut. Para manajer akan memiliki persepsi bahwa pusat pertanggungjawaban mereka merupakan bagian yang paling penting dari keseluruhan perusahaan, sehingga mereka bersedia untuk mengambil bagian dalam pencapaian sasaran
perusahaan serta dapat melakukan tindakan koreksi di tengah berlangsungnya aktivitas itu sendiri. Nah, berikut ini ada perbedaan manajemen cost management dengan activity management, ya. Jadi perbedaannya adalah yang satu berfokus pada biaya, yang satu berfokus pada aktivitas yang menimbulkan biaya. Nah, ini perbandingan antara sistem akuntansi pertanggungjawaban tradisional dengan activity based responsibility. Perbedaan kedua sistem tersebut adalah yang di tradisional itu berfokus pada pengendalian terhadap biaya dengan cara menghubungkan biaya dengan manajer yang memiliki wewenang atas terjadinya biaya. Sedangkan activity based itu berfokus pada pengendalian terhadap aktivitas yang menyebabkan terjadinya biaya dengan cara menghubungkan biaya dengan aktivitas penambah dan bukan penambah nilai, sehingga manajemen dapat merencanakan program pengelolaan aktivitas dan memantau dampak program tersebut terhadap pengelolaan biaya. Untuk perbedaan karakteristik tradisional itu adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban, ya. Yang kedua, standar ditetapkan sebagai tolak ukur kinerja manajer yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu. Kinerja manajer diukur dengan membandingkan realisasi dengan anggaran, dan manajer secara individual diberikan penghargaan atau hukuman berdasarkan kebijakan manajemen yang lebih tinggi. Sedangkan di karakter activity based itu menekankan pada pertanggungjawaban aktivitas bukan pertanggungjawaban biaya. Biaya terjadi sebagai akibat adanya aktivitas. Oleh karena itu, jika fokus pengendalian dirubah dari semula dipusatkan terhadap biaya, sekarang dipusatkan pada penyebab terjadinya biaya, karena aktivitas tidak dibatasi oleh departemen namun bersifat menyeluruh atau wide system atau sistem wide, dan merupakan pendekatan menyeluruh terhadap pengendalian biaya. Ini contoh dari perekayasan informasi akuntansi pertanggungjawaban di dalam bentuk perhitungan, ya. Oke, ini sistem pelaporan activity based responsibility, ya. Untuk memungkinkan manajemen melakukan pengelolaan aktivitas, sistem akuntansi pertanggungjawaban harus memisahkan biaya penambah dan bukan penambah agar dapat memusatkan perhatian mereka terhadap pengurangan dan akhirnya penghilangan biaya bukan penambahan nilai, ya. Kemudian menyadari besarnya pemborosan yang sekarang ini terjadi, dan terakhir memantau efektivitas program pengelolaan aktivitas dengan menyajikan biaya bukan penambahan nilai kepada manajemen dalam bentuk perbandingan antar periode, ya. Oke, ini saya skip dan ini juga saya skip, ya. Jadi sampai di sini, ya. Oke. Jikalau ada pertanyaan seperti biasa kita bisa diskusikan di forum Google Classroom seperti biasa. Baik, saya akhiri dulu pembahasan bab 4 hari ini. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali.